Selamat pagi untuk dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mepresentasikan topik pelajaran berharga sejarah Pancasila untuk generasi muda, dengan fokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Pancasila bukan sekedar teks, melainkan perjuangan panjang yang mengajarkan kita tentang persatuan dan nilai-nilai luhur. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya memberikan gambaran umum. Pancasila lahir dari perjalanan panjang, mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI), Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa seperti Soekarno berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah keragaman. Perjuangan ini berlanjut hingga era modern, meliputi awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Kita akan bahas 5 periode utama dengan menjelaskan peristiwa penting, nilai Pancasila yang tercermin, dan refleksi pribadi tentang relevansinya. Periode pertama adalah awal kemerdekaan pada 1945 sampai 1949. Peristiwa penting di sini adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, di mana Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara oleh Soekarno dan para pendiri bangsa, meskipun dalam kondisi perang melawan Belanda. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun negara baru di tengah ancaman eksternal. Nilai Pancasila yang tercermin adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang membantu menyatukan beragam suku, agama, dan golongan untuk mencapai kemerdekaan. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Bagi generasi muda seperti kita, ini mengajarkan toleransi dan kerjasama untuk menghadapi tantangan global seperti polarisasi sosial di era digital saat ini. Tanpa persatuan, bangsa kita bisa terpecah. Selanjutnya, periode Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1949 sampai 1950. Peristiwa penting adalah pembentukan RIS sebagai bentuk federasi setelah konferensi meja bundar dengan Belanda, yang kemudian diganti kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950 untuk menjaga integritas nasional. Ini adalah upaya untuk mengakomodasi kepentingan daerah, tetapi akhirnya diprioritaskan keutuhan bangsa. Nilai Pancasila yang tercermin adalah persatuan Indonesia yang menekankan keutuhan bangsa di atas kepentingan daerah. Pelajaran utama adalah bahaya fragmentasi atau perpecahan. Generasi muda bisa belajar untuk menjaga solidaritas nasional, misalnya dalam menghadapi isu disintegrasi di era globalisasi, di mana kita sering melihat perbedaan pendapat memicu konflik. Solidaritas ini masih sangat relevan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Kita lanjut ke periode demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1965. Peristiwa penting adalah Dekrit Presiden 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, yang menekankan nasionalisme namun juga menimbulkan polarisasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Nilai Pancasila yang tercermin adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, meskipun dalam praktiknya lebih condong ke arah kepemimpinan yang kuat. Pelajaran yang dapat diambil adalah tentang keseimbangan antara kepemimpinan yang tegas dan partisipasi rakyat. Bagi generasi muda, ini relevan untuk mendorong demokrasi partisipatif di tengah gelombang populisme di saat ini, di mana kita perlu memastikan suara rakyat didengar tanpa jatuh ke tangan yang otoriter. Periode selanjutnya adalah Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Peristiwa penting adalah penggulingan Presiden Soekarno dan naiknya Presiden Soeharto, yang menegakkan Pancasila sebagai ideologi tunggal melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 untuk mencapai stabilitas, namun juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakmerataan. Nilai Pancasila yang tercermin adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui program pembangunan ekonomi meskipun tidak selalu merata. Pelajaran utama adalah risiko oligarki ketika kekuasaan terpusat. Generasi muda perlu belajar bahwa menuntut transparansi dan keadilan, seperti dalam gerakan anti korupsi dan advokasi hak asasi saat ini. Ini mengingatkan kita bahwa Pancasila harus dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Terakhir adalah era reformasi, mulai 1998 hingga sekarang.
Peristiwa penting adalah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 yang memicu reformasi konstitusi dan penguatan demokrasi, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara yang lebih inklusif. Nilai Pancasila yang tercermin adalah semua sila, terutama kerakyatan dan keadilan sosial, dalam upaya membangun demokrasi yang lebih partisipatif dan adil. Pelajaran yang dapat diambil adalah kekuatan perubahan dari bawah. Bagi generasi muda, ini menginspirasi partisipasi aktif dalam politik, seperti melalui pemilihan umum dan gerakan sosial. Di era digital ini, kita bisa menggunakan media sosial untuk mendorong reformasi positif, seperti melawan intoleransi. Sebagai kesimpulan, perkembangan Pancasila dari awal kemerdekaan hingga reformasi menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar bangsa terus diuji dan diperkuat melalui sejarah. Dari persatuan di tengah perang hingga keadilan di era modern, Pancasila telah membentuk identitas kita. Pesan utama bagi generasi muda adalah jangan hanya mempelajari sejarah, tetapi refleksikan pelajaran ini untuk menghadapi tantangan masa kini seperti globalisasi, perubahan sosial, dan ancaman disintegrasi. Dengan begitu, kita bisa menjaga Pancasila sebagai pilar bangsa yang hidup dan relevan. Untuk mendukung presentasi ini, saya mengacu pada sumber-sumber terpercaya seperti buku Sejarah Pancasila karya Noto Nagoro, situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta artikel akademik tentang reformasi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya Pancasila bagi kita semua. Mari kita jaga dan lestarikan nilai-nilai tersebut untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.